pagi, mari sama-sama tundukkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Pagi ini kami mengadakan mesbah, warga mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan Roh Kudus tetap mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, menyucikan hati dan pikiran kami. Sekalipun renungan firman-Mu singkat, tapi menjadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal 21 ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal 21 ayat 7 sampai ayat 19. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, di manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu dengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya harus terjadi dahulu, tetapi tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit campak dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tapi sebelum semuanya ini kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-masa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah melawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama Tuhan. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan sampai kamu memperoleh hidupmu. Puji Tuhan, firman Tuhan itu pantas. Tapi yang sangat menarik pagi hari ini, Tuhan ingatkan. Tuhan ingatkan apa? Waspada. Waspada. Pada ayat yang ke-8, jawab Yesus, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai nama Yesus dan berkata, aku Yesus. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Waspada. Alkitab sudah menulis pada akhir zaman banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang berusaha untuk menyesatkan dan pengembalaan. Menyesatkan. Firman Allah berkata dalam Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan iblis. Iblis menyesatkan melalui pikiran. Iblis menyesatkan melalui pikiran. Sebagaimana manusia yang pertama disesatkan oleh iblis. Kalau kau makan ini, buah ini kau menjadi seperti Allah. Masuk dalam pikiran. Mana masuk dalam pikiran Hawa, dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka kita waspada. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Dia sendiri. Justru sendiri kan makanan empuk bagi itu sendiri. Dia tidak bersama suami. Demikian hidup kita. Kalau ke gereja keliling sini sana, dengan mudah iblis menyesatkan pikiran kita. Tapi kalau kita masuk dalam pengembangan dan pengembangan gereja yang benar, kita tidak akan sesat. Gereja yang benar menciptakan kita
mengajak kita hidup dalam kekudusan untuk menanti Yesus sebagai mempelai pria surga. Gerejanya bagian mempelai wanita yang siap berdandang, yang berhias dengan pengertian hidup di gereja yang tidak cacat celah. Arti gereja yang hidup dalam kekudusan, tidak main-main dosa. Ya, kita bisa mengenal umpama yang baik dari buahnya kita makan. Apakah kita dibawa surga atau kita dibawa putar-putar dia? Atau diputar-putar hanya putar-putar di dunia? Sebab kita harus masuk, harus meninggalkan diri yang fana untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan Ibrani berkata, Ibrani 12:14, tanpa kekudusan tidak seorang akan melihat Tuhan. Maka kita hidup dalam kekudusan, mengajar mendidik kita untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, menteraikan firman dan hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.